Karena saya nggak mau kalah sama filmnya. Saya ganti dulu. Mas Fajar, akhirnya Bali ada Dilan 1983. Gimana Mas Fajar? Alhamdulillah, jadi sebenarnya Dilan 1983 itu ayah pernah nulis di buku Milea. Oke. Ada chapternya ketika Dilan waktu remaja, waktu kecil. Dan sempat kita ambil satu adegannya Dilan sama bapaknya. Jadi kurang lebih Dilan 1983 ya memang cerita Dilan di tahun 1983. Kenapa bisa kita woro-woro duluan mau bikin film? Karena sebenarnya memang di Milea juga udah dibahas di bukunya. Dan udah di teaser lah ya. Udah, tapi habis syuting Milea ya. Banyak ketemu sama ayah, sama produser, ngobrol-ngobrol, ternyata banyak banget cita-cita yang bagus yang kalau kita sampai ke penonton jadi sebuah film tuh pasti bakal menjadi hiburan yang menarik untuk keluarga ya. Nah, jadi kan menariknya juga teman-teman media di sini juga menunggu nih ya, karena kan bukunya juga belum dirilis ya. Boleh dong ya ceritain, dia menunggu kan, dia menunggu ya. Tapi boleh dong ya diceritain ya. Mungkin bab satunya gitu ke teman-teman media di sini ya, kan bukunya udah ada di ayah juga tuh. Sebetulnya kalau udah baca Dilan 90-91 Milea itu tuh bagian jeli itu akan melihat bahwa saya sudah tidak sabar ingin bercerita tentang Dilan 83. Cuma kan saya harus fokus ke Milea dulu kan. Nah, gitu. Entah atau saya di saat itu juga kapan ya saya mau nulis 83. Ya udahlah fokus dulu Milea gitu. Habis itu terbit saya lupa dengan Dilan karena banyak urusan lain. Tiba-tiba ketemu lagi, Jan, aku mau bikin novel Dilan yang 83, filmin, tapi harus sama kamu. Oke. Karena saya ada rasa sama dan saya harus sama kamu. Oke, aku tulis ya. Yes. Dia juga nggak sabar, saya nggak sabar gitu. Akhirnya ya udah, Jan, kamu bikin pilotnya. Nanti bukunya paralel gitu. Nah, jadi sambil berjalan ya. Tapi ada yang boleh di teaser nggak ya ke teman-teman media ya? Saya tertarik dengan Dilan 83 karena terutama ketika ia di Timur Timur, di mana ia mengagumi Sanana Gusmao, sedangkan ayahnya tentara yang berurusan dengan Sanana Gusmao. Itu menarik sih sebagai anak-anak ya, jangan melihat kamu memandangnya sebagai politik besar gitu. Terus ketika dia kembali ke Indonesia ke Bandung, dia tiba-tiba bertemu dengan murid baru 6 bulan dari Semarang. Itu sekolah Dilan yang lama, tapi pas kembali ada ini gitu, dulu nggak ada gitu. Akhirnya dia tertarik dan menarik karena orang yang disukai Dilan itu sebagai cinta monyet ya, bukan cinta asmara remaja, adalah seorang Tionghoa. Itu sangat mengubah Dilan. Tiba-tiba Dilan jadi suka Chen Lung, jadi suka Bruce Lee, jadi suka Kong Guan, jadi ngajak ibunya ke restoran Cina, jadi beli buku kamus Mandarin. Padahal waktu di Timur Timur dia bahasa Timur Timur loh. Pas udah ketemu Meliet, dia mulai bicara Mandarin. Si Bunda juga kaget. Nah, si Meliet itu kan sering bicara tentang Tuhannya. Dilan juga begitu. Dua Tuhan yang berbeda menurut keyakinan masing-masing. Akhirnya Dilan nanya ke Meliet, siapa yang paling kau cintai di dunia ini? Meliet jawab, Tuhan. Terus jawab Dilan, aduh sainganku berat. Wow, ini harus ditulis nih gitu. Lagi-lagi buat bapak-bapak tua konvensional, jangan menilai cerita ini dari ente-ente yang konvensional, nantinya jadi bermasalah gitu. Ini mah dunia anak-anak, dia telah berkembang dengan sendirinya ya. Wah, tepuk tangan dong. Jadi itu sedikit diceritakan oleh ayah. Menarik, Mas Fajar pada saat tahu cerita dari ayah seperti itu gimana? Karena challenge-nya pasti berbeda lagi pada saat menggarap Dilan 90 dan juga nilainya pada saat itu ya kan? Gimana Mas Fajar? Jadi ini proses yang menarik ya. Kalau waktu Dilan 90 kan
saya beli bukunya, saya baca, saya berimajinasi. Nah, kalau waktu Dilan 1983 WNI ini, saya dibacain sama Ayah Bidi. Langsung ya? Langsung. Tiduran di samping. Terus Mas Fajar? Ya begitu. Maksudnya ketika baca bab per bab gitu, jarang banget saya gitu ngalamin baca novel tapi dibacain sama yang nulis novelnya. Jadi kebayang rasa-rasanya. Jadi ketika saya bertanya sesuatu dia langsung konfirmasi gitu. Jadi ya mudah-mudahan di 1983 akan lebih mudah lah. Apalagi kan di sini kita akan sama-sama lagi ya. Iya. Jadi ya. Insya Allah. Jadi akan membersamai Mas Fajar barengan untuk terlibat sampai tuntas mengantarkan Dilan 1983 ini ya. Iya. Yes, gitu. Karena saya juga rindu Mas Fajar. Ya. Sekalian aja di film biar orang-orang nggak curiga gitu. Jadi momen comeback barengan ya. Kamuflase. Katanya rencana akan syuting mulai kapan, produksi dan lokasi 29. di mana aja? Ada yang udah boleh dibocorin kota-kotanya? Karena tadi Ayah menyebutkan nggak cuma balik ke Indonesia tapi ada di Timur juga. Apakah akan ke sana Mas Fajar? Ayah, proses syutingnya gimana? Kalau sekarang sih kita plannya full semuanya di Bandung. Ya. Biar berasa Bandung 1983-nya. Ada beberapa tempat yang kita cari memang yang dibuat tahun itulah gitu. Terus ada juga scene-scene di timur-timurnya tapi gak banyak gitu. Ya. Mungkin kita akan syuting gitu, mungkin pakai teknologi CGI atau apa. Tetap kita pengennya apa yang ada di buku bisa kita sampaikan semuanya, walaupun mungkin kita nggak bisa semuanya, tapi bagian-bagian terbaik golden scene yang ada di buku itu kita keluarin gitu. Banyak banget gitu. Ya, salah satunya yang tadi itulah Dilan. Yang paling berkesan buat Mas Fajar apa setelah diceritakan langsung sama Ayah? Beda. Kalau saya yang tadi. Iya, kalau Mas Fajar apa? Saya kan religius, kalau Fajar beda. Oh yang ini, yang Dilan tiba-tiba datang ke kelas. Boleh ceritakan ke teman-teman media. Jadi apa? Jadi Dilan itu dia sebenarnya bukan anak baru di kelas itu. Dia bukan anak baru. Dia dulu pernah di sekolah itu, terus 7 tahun. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah dia pindah ke Timur, terus balik lagi ke sekolah itu, sekolah di situ. Ternyata di sekolah itu ada anak baru namanya Melia. Nah, terus di situ dia suka ya, karena memang paling bening di sekolahnya kan. Chinese sendiri paling bening di situ. Terus besokannya dia datang ke sekolahan, teriak-teriak, yang namanya Melin mana, yang mana Melin mana ya gitu ya. Terus dia salah ngomong. Jadi temennya yang namanya Atika dia bilang, kamu Melin ya? Terus kata temennya gini, bukan, aku Atika. Terus temen yang satu jawab, Dilan mah pelupa. Terus Dilannya jawab, yang saya ingat mah cuma Allah gitu. Terus temen yang satu jawab lagi, ingat Allah tapi nggak ingat sholat gitu. Jadi dia obrolan di momen-momen masa-masa umur segitu ya yang akan dieksplor ya. Iya, masa-masa gitu. Paling seru tuh masa-masa yang harus dimaklumi ya. Yes. Buat yang sangat bijaksana jangan menilai deh, nanti jadi kacau. Jadi seru sini tuh kalau lihat kan ada sepeda gitu ya. Mungkin anak-anak kecil pasti masa lalunya gak jauh dari main sepeda kan gitu ya. Iya. Sebelum main motor pasti main sepeda. Jadi alasannya Dilan bisa jago naik motor mungkin dari dengan era sepeda ini terungkap di Dilan 1983 ini ya. Ya, seru banget. Jadi ada berapa momen-momen dia sama temen-temennya naik sepeda ke Tanah Papang, dimana waktu itu Bandung masih sepi dan masih baru pada pembangunan gitu. Seru banget.